Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizka Niativa, NIM D6190180 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang web dinamis dengan Django. Apa sih web dinamis itu? Web dinamis atau dinamis website yaitu sebuah website yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian, pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut, karena fungsi inilah mengcoding web dinamis menjadi lebih rumit daripada mengcoding web statis. Pada web dinamis, kita membutuhkan yang namanya basis data atau database. Basis data didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Proses pemasukan data dan pengambilan data ke dan dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System, atau bisa disingkat dengan DBMS. DBMS ini merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Untuk menampilkan web dinamis sama seperti dengan web statis, yang pertama kita harus melakukan yaitu mengaktifkan CMD terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menambahkan pada URL untuk membuat URL agar nantinya program yang kita buat dapat ditampilkan pada website. Pada website dinamis, url.py itu sama seperti website statis. Hanya saja pada bagian list URL pattern agak sedikit berubah. Pada website dinamis yaitu URL buka kurung r petik tanda topik read slash tanda dolar petik koma views.formulir koma name sama dengan petik formulir petik tutup kurung koma. Nah, ini tuh digunakan untuk menyambungkan pada URL halaman formulir. Sebelum kita men-setting bagian url.py, kita tuh sebaiknya membuat file HTML terlebih dahulu. Menambahkan data yaitu dengan menambahkan script a class sama dengan petik button petik href sama dengan petik kurung kurawal persen URL petik dashboard titik 2 formulir persen kurung kurawal petik tambah data. Nah, ini ditambahkan pada file HTML yang menjadi induk fungsi untuk membuat sebuah tombol yang bernama tambah data yang nantinya akan dihubungkan pada halaman formulir. Selanjutnya, menghapus dan mengedit data. Yang pertama yaitu menyeting bagian views.py pada file yang akan kita buat nantinya. Setelah menambahkan pada views.py, selanjutnya kita menambahkan pada file HTML yang telah kita buat. Salah satu contohnya adalah href sama dengan tanda petik kurung kurawal persen URL petik dashboard titik 2 delete petik akun.id persen kurung kurawal titik tanda petik plus sama dengan up button delete. Nah, ini digunakan untuk membuat sebuah tombol yang bernama delete yang akan melakukan fungsi untuk menghapus. Ini merupakan tampilan dari website dinamis yang sudah saya buat. Ini terdapat sebuah tabel-tabel yang berisikan data persebaran produk dari perusahaan PT Samsung Indonesia. Nah, di bawah tabel terdapat tambah data, sebelah kanan terdapat tombol delete dan update. Ketika ingin menambahkan data, maka kita harus mengklik tombol tambah data yang nantinya akan terhubung dengan halaman formulir, di mana halaman ini terdapat form data-data yang kita akan masukkan pada halaman ini. Selanjutnya, untuk menghapus data, kita klik tombol delete, maka data akan secara otomatis terhapus dari tabel. Selanjutnya, untuk mengupdate data, kita klik tombol update, maka kita akan terhubung pada sebuah halaman formulir di mana terdapat data-data yang sebelumnya, yang ini dapat diubah atau diperbarui sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Cukup sekian mengenai website dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.